selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid Rabu siang memeriksakan kesehatan di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Kesibukannya sebagai kepala daerah membuat Wagub sering bertemu banyak orang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Nasrul Abid juga memantau kesiapan puskesmas menghadapi wabah COVID-19. Sebanyak 38 orang anggota DPRD Kota Padang serta 11 orang staf sekretariat masuk daftar orang dalam pengawasan terkait COVID-19. Mereka baru pulang dari daerah Bali usai mengikuti bimbingan teknis. Tim kesehatan dari Puskesmas Andalas pun sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya menetapkan 8 orang warganya berstatus orang dalam pantauan atau ODP. 8 orang tersebut sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk antisipasi merebaknya COVID-19, Rabu pagi, Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di kantor Bupati. Wakil Gubernur Sumatera Barat tiba di Puskesmas Padang Pasir sekitar pukul 12 siang. Di pintu masuk Puskesmas, Wagub ditodong dengan alat termogan atau pengukur suhu tubuh. Suhu tubuh orang nomor 2 di Sumbar ini tercatat 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya Nasrul Abid memeriksakan tekanan darah atau tensi. Wagub pun diperiksa tensi darahnya oleh petugas kesehatan Puskesmas menggunakan tensimeter. Hasilnya tekanan darah mantan Bupati Pesisir Selatan ini tertera angka 130. Dengan angka 130 tersebut, tensi darah Wakil Gubernur masih tergolong normal. Wagub mengingatkan lurah juga camat agar mengajak warganya memeriksakan diri jika merasakan kondisi kesehatan yang menurun. Saya ini mengecek aja, tadi saya juga dari Indarung juga saya sudah vaksin ya, sudah vaksin flu ini. Di sini saya ingin lihat bagaimana kesiapan Puskesmas dalam rangka penanganan corona ini. Ternyata Padang Puskesmasnya siap. Terima kasih ya Ibu dari pimpinan Puskesmas Padang Pasir itu. Tentu Pak Lurah, Pak Camat, ajak masyarakat kita untuk memeriksakan kesehatannya kalau kita ragu-ragu. Supaya kita tidak lagi mendengar isu-isu macam-macam. Kalau kita sudah periksakan kesehatan kita ke Puskesmas, tensi kita tidak ada masalah, panas tidak ada masalah, kita nggak usah ragu-ragu, apalagi kita memang tidak bersentuhan dengan orang-orang yang datang dari daerah yang sudah terjangkit corona. Menurut Kepala Puskesmas Padang Pasir, saat ini pihaknya tengah mengawasi 17 orang warga Padang Pasir yang masuk daftar orang dalam pantauan atau ODP. Ke-17 warga tersebut sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia dan Jepang. Pemantauan suhu tiap hari dan keadaan kesehatan mereka. Dan untuk di Puskesmas mungkin kita penapisannya kita tanya mereka dari daerah endemis atau tidak. Kalau memang ada batuk pilek kita tanyanya mereka dari endemis atau tidak. Mereka ditetapkan UDP alasannya apa, Bu? Karena mereka misalnya dari Jakarta atau dari luar negeri, dari Malaysia, dari Jepang. Jadi dari daerah endemis sih sebenarnya, tapi mereka sehat, dalam keadaan sehat. Sejak pandeminya COVID-19, kunjungan warga yang memeriksakan kesehatan di Puskesmas ini justru menurun dibanding sebelumnya. Khawatir tertular dan memilih berdiam di rumah diyakini sebagai salah satu alasan sepinya pengunjung Puskesmas Padang Pasir ini. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Sebanyak 38 orang anggota DPRD Kota Padang dan 11 orang pegawai sekretariat Dewan masuk daftar orang dalam pengawasan terkait COVID-19. Anggota Dewan dan pegawai tersebut baru saja pulang dari daerah Bali, mengikuti kegiatan bimbingan teknis selama 5 hari. Sepulang dari Bali, seluruh anggota Dewan diperiksa kesehatannya oleh petugas medis dari Puskesmas Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi sejak dini perkembangan kesehatan para wakil rakyat itu usai bepergian dari luar kota. Selain itu, daerah Bali yang endemik COVID-19 serta banyak dikunjungi oleh orang asing menjadi alasan penetapan anggota Dewan itu masuk daftar orang dalam pemantauan.
Setelah ditetapkan sebagai ODP, Dinas Kesehatan meminta anggota dewan mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak. Insya Allah secara ikhlas anggota DPRD yang berangkat semuanya, yang hadir waktu kemarin diperiksa semuanya oleh Dinas Kesehatan. Tapi melalui hasilnya insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Tapi karena kita di Bali, maka sekarang yang berangkat kemarin itu termasuk ODP, ya, orang dalam pengawasan Dinas Kesehatan. Itu sekitar 45 anggota dewan sudah kita apakan, sudah kita cek melalui dokter-dokter dan perawat yang ada di Puskesmas Andalas. Kemudian begitu juga sekretariat, termasuk saya juga sendiri. Itu dicek, tapi sesuai dengan informasinya kondisi sekretariat DPRD kemudian anggota DPRD Kota Padang itu dalam keadaan normal. Untuk menjaga kebersihan gedung DPRD, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang menyemprot gedung DPRD dengan cairan disinfektan. Semua ruangan tanpa terkecuali disemprot untuk disterilkan. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Pasca mewabahnya COVID-19 di Indonesia, aktivitas warga kabupaten saat ini masih tetap berjalan seperti biasa. Seperti yang terlihat di kantor Bupati Darmasraya di Pulau Punjung pada Rabu pagi. Untuk antisipasi agar COVID-19 tidak mewabah di kabupaten ini, Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada tempat-tempat pelayanan publik, serta ruang kerja Bupati Darmasraya dan juga pegawainya. Di setiap sudut ruangan serta fasilitas-fasilitas kantor disemprot disinfektan agar virus yang ada bisa mati dan tidak terus berkembang. Saat ini 8 orang warga Kabupaten Darmasraya berada dalam status orang dalam pantauan atau ODP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Darmasraya. Mereka sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri beberapa waktu lalu, diantaranya ke Thailand, Singapura, Filipina, karena negara tersebut endemik COVID-19. Darmasraya hari ini ada sekitar 8 orang yang ODP yang baru pulang dari luar negeri. Itu hal-hal biasa saja, tidak mesti harus dikhawatirkan. Cuma kita selama 14 hari puskesmas setempat akan memantau mereka. Boleh langsung, boleh via telepon. Demikian. Kalau ada dari Thailand, Singapura dan Malaysia. Jadi kita ini hanya 8 saja, hanya 8 ODP, kita belum ada yang terindikasi corona, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Untuk mengantisipasi pasien coronavirus disease-19 di Kabupaten Darmasraya, Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh menyediakan tempat transit perawatan sementara di ruangan UGD RSUD Sungai Dareh dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Rabu pagi menyemprot disinfektan fasilitas kereta api bandara sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Pasalnya kereta bandara membawa penumpang yang baru saja tiba dari luar daerah Sumatera Barat dan rentan membawa virus. Penyemprotan disinfektan oleh BPBD Kota Padang dilakukan di stasiun kereta api Simpang Haru Padang. Belasan petugas BPBD dan PT KAI Divre 2 ini memasuki gerbong kereta setelah penumpang jurusan Bandara Internasional Minangkabau atau BIM menuju Simpang Haru turun dari kereta. Penyemprotan disinfektan untuk fasilitas kereta api ini sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Penyemprotan dilakukan untuk mematikan virus-virus jika masih ada yang menempel pada sisi interior dan eksterior kereta, terutama yang sering dipegang manusia atau penumpang. Penyemprotan disinfektan selain di atas kereta api juga dilakukan di ruangan kerja hingga di klinik kesehatan. Selain itu juga dilakukan langkah preventif penyebaran virus corona dengan memberlakukan larangan naik kereta api bagi calon penumpang yang teridentifikasi suspek COVID-19 saat melakukan proses cek boarding pass. Sampai saat sekarang kami eksis di lapangan, jadi untuk tempat-tempat yang dilakukan penyemprotan diutamakan itu ada tempat-tempat pelayanan umum, kemudian masjid atau musala atau rumah ibadah lain, kemudian sekolah dan juga kantor-kantor. Ya.
Sampai saat sekarang kami tidak menentukan berapa kali sehari ya, tapi kami kerjakan maksimal. Sampai sekarang sudah 28 lokasi ya, 28 titik yang sudah kami laksanakan penyemprotan. Selain di stasiun kereta api, petugas BPBD Kota Padang juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di 28 titik keramaian yang ada di Kota Padang. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, seperti di gedung pemerintahan, sekolah hingga rumah ibadah. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.